Dalam hadis Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," beliau bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, al-mu'min, orang beriman itu, inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang-orang beriman, kamasalin nahal, dia seperti nahal, lebah. Kemarin Nabi mempemakan dengan unta. Sekarang Nabi bersumpah, orang beriman itu seperti lebah. Kata-kata nahal menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, surat lebah. Nama-nama penting dalam Al-Quran itu Allah cantumkan salah satunya lebah. Ada nama binatang dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, sapi. Surat yang nama binatang An-Namal, semut. An-Nahal, lebah. Al-Ankabut, Al-Fil, Hud, Nabi. Tidak burung Hud. Kalau 2 kali Hudnya baru. Ini sekali. Salah satunya An-Nahl, lebah. Itu buka surah An-Nahl ayat 68, bagaimana Allah memuji lebah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Rabbmu telah mewahyukan. Wahyu di sini mengilhamkan kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajar wa mimma ya'rishun. Buatlah sarang di gunung-gunung. Pertama gunung dulu. Kemudian di pohon-pohon kayu. Kemudian pada tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kuli, kemudian makanlah. Summa kuli, kemudian makanlah. Min kullis samarat, dari setiap buah-buahan. Di makanan lebah itu yang paling tinggi itu adalah sari bunga dari buah yang akan menjadi buah. Pokoknya nanti itu kesalahan kepakarnya, Al-Qamar misalnya. Hasil dari madu itu tergantung makanannya, yang dimakannya. Disiko buah-buah. Itu yang paling rancak. Fasluki subula rabbika zulala. Subula rabbiki zulula. Dan tempuhlah jalan yang telah dimudahkan oleh Rabbmu. Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar. Yakhruju ko fi'ilnya fi'il mudhari'. Jadinya selalu menghasilkan. Tidak berhenti. Tidak ada istilahnya lebah ko monopos. Nah, selalu selagi hidupnya selalu mengeluarkan, menghasilkan. Atau dari perutnya syarabun, minuman yang bermacam-macam warnanya. Itu madu. Maka identifikasi, ya Pak. Identifikasi warna, dari warna itu tahu para ahli anan dimakannya. Kalau madunya agak berwarna hitam, berarti makanannya kok. Kalau madunya, berarti kualitas madu nanti saya lihat saya dari warnanya, kualitasnya. Kemudian
apa namanya, anan dimakannya caliak dari warna. Karena Allah mengecekkan itu, dari perutnya keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian fihi, pada minuman itu, anan diminum tadi, nan madu tadi itu, di dalam madu tadi itu, syifaun, obat, linnas, bagi manusia. Ada beda, kalau tidak salah dulu, makna dawa, obat. Ada syifa, ubek je. Kalau dawa ko, kalau kesimpulannya, ubek lahiriah. Kalau syifa, Al-Quran itu syifa. Ubeknya lahir batin. Itu lebih baik madu. Kalau ubek-ubek dan ubek manusia itu dawa. Ubek suntuk lahir. Kalau nan syifa, itu lahir batin ubeknya. Gurah jo patuh panumbo, limbe pandan tajamu di Subarang. 700 macam dicarikan ube badan batamu mako kasanang. Rupanya ndak ube dawa ko nang faralu dah. Batamu dinyo nang faralu. Lah 700 macam ube nak siain dah. Pasal batamu asiain. Itu nama syifa. Syifa ko ube lahir batin. Tanyalah ke pakarnya. Ube lahirnya, ube batinnya di madu tu. Itu pakarnya yang menjalihan. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang tafakkarun. Tafakkarun, dia maha fikir. Maka berarti ikut ilmunya terus berkembang mengenai lebah kau dan ilmu mengenai pengobatannya terus berkembang. Kenapa? Selagi orang berfikirnya akan dapat apa saja tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Disimpulkan oleh para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karajo labah yang paling berat itu apa? Apa kerja lebah yang paling berat dalam hidupnya? Pekerjaan lebah yang paling berat dalam hidupnya itu adalah meyakinkan lalat langau bahwasanya sari bunga itu lama, enak. Karena langau ko yang pai ka bangkai jo. Kemana leh? Katong sampah, kemana? Ke banda-banda, comberan. Alah pane lah labah ko meyakinan nan lama tu sari bunga. Itulah kira-kira. Tapi nan langau ko sebok je bangkai itu je calian. Kasinen je malu. Maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, labah ko bakok capek di nyoba sobok sari bunga. Langau ko capek lo nyoba sobok nembusuk-busuk. Karena tergantung fikiran jo hatinya. Labah ko dek fikiran dan hatinya tu adalah nan barasiah-barasiah. Basobok jo nan barasia-barasia. Langau ko dek memang utak nala kumah jo. Hati nala busuk jo. Ini busuk-busuk je nang kumah-kumah basobok dia. Alpayahlah labah ko mangi-ingian. Ana ni langau ko tetap je ke sini. Tak tentu di langau ko mana lama ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tazkiyatun nafsnya di situ. Kalau utak ko lah barasiah, hati ko lah barasiah, akan basobok jenam barasiah-barasiah. Tapi bako sianu tu kasinennya memang
Fikirannya tu kotor, hati itu pun kotor loh, sehingga capek basobok jangan kumuh-kumuh. Dikaji dek para ulama, yang coba kita tulis, ada ampek balik daripada yang dikecek Nabi itu perumpamaan. Sesungguhnya orang mukmin itu perumpamaannya seperti lebah. Apa sifat lebah tu? Ada ampek balik yang baru, kira-kira yang terjangkau oleh manusia. Apa keistimewaannya? Tentu nanti akan bertambah setelah pengetahuan bertambah. Yang itu sifat orang beriman, kan itu cakap Nabi. Inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu kamasalin nahl, seperti lebah. Berarti kalau ada di awak sifat labah tu, berarti lai beriman awak tu kira. Tapi kalau ndak ada di awak sifat labah tu, berarti iman awak masih dipertanyakan. Kecik ndak beriman kok berang lebih kok konten. Dipertanyakan iman awak. Yang pertama, lebah tu kalau inya membuat rumah surang, bukan yang dibuat oleh manusia, nya di membuat sarang. Tang kayu malah. Di gua dan di kampung enggak salah ndak ada gua. Tang kayu kan? Tang kayu. Puncak rumah. Maknanya labah konyo ndak mau buat sarang rendah-rendah. Tetapnya mencari tampik nan tinggi-tinggi. Batang kayu nan tinggi dulu. Maknanya cita-cita orang beriman ku tinggi. Stylenya sukunan tinggi-tinggi. Hanya ndak sukunan rendah-rendah. Cara fikirnya tinggi, stylenya tinggi. Pokoknya yang nan tinggi-tinggi. Orang rumah nan selero nan tinggi. Suku nan tinggi-tinggi. Jangan cari orang rumah awak nan asal padusi aja namanya itu. Suku nan tinggi. Bahkan mendoa pun di surah Nabi nan tinggi. Jika kalian berdoa, mintalah surga Firdaus, karena dialah surga tertinggi. Meminta harus tinggi-tinggi. Cita-cita harus tinggi-tinggi, harus tinggi. Pokoknya orang beriman kok pola pikirnya tinggi, segala tinggi dia. Yang tak boleh meninggi, tidak boleh. Meninggi-tinggi tak boleh dah. Tapi cara fikirnya, stylenya, sukunan tinggi-tinggi. Nabi orangnya rapi, berasiah. Kemudian pola fikir beliau, kok mencari kudo nan terbaik, nan paling kencang larinya. Unta beliau, unta nan paling kencang larinya lah. Awak asal lele unta, saya mau jalan Allah lu nak ada Nabi itu bercari lu nak unta nak rancak. Selera orang beriman gue tinggi, stylenya tinggi. Kalau ada orang beriman saropoh, orang Kamang apa, gayanya, itu ndak orang beriman gayanya. Orang beriman tu, ia mau dia Nabi tu rambut balah tengah. Siapa sih kau nak balah tengah? Kan kurang gaya awak orang tu. Dibanding Nabi kurang gaya awak tu. Lebih tinggi gaya Nabi pada balah tengah. Rambut beliau kadang setelingo, kadang sabahu balah tengah. Pakai minyak rambut. Siapa nak pakai minyak rambut? Apa-apa aku lah pamalih kayaknya apa. Muda sehari sebelum bini yo. Wakilnya kan yang kini Nabi itu dalam riwayat itu lahumma 60 beliau belah tangan, pakai minyak rambut, rapi, stylenya tinggi. Makanya
penampilan tu harus orang beriman. Ko amah kami salah baper. Lah konyok kerunyi. Ndak ostrika. Lah baper baju ko. Tu ndak tampilan orang beriman. Ndak tampilan. Labah ko tampilannya tinggi tadi. Ini tinggi. Seleronya pun tinggi. Itu yang pertama. Lebah tu nya suka ditampik nan tinggi. Yang kedua, sifat lebah tu nyo kama pai selalu berjamaah. Itu sifat lebah. Berjamaah. Selalunya berjamaah. Buat sarang berjamaah. Pindah sarang berjamaah. Cari makan berjamaah. Berjamaah. Labah ko ndak suka serang-serang pai. Nya suka pai bersama-sama. Itu sifat labah. Orang beriman itulah sifatnya kecil Nabi. Orang beriman suka bersama-sama. Suka berami-rami. Kok makan suka bersama. Ndak serang dah. Makan suka bersama. Karajo bersama. Sagaro bersama. Suka jalan berami-rami. Itu sifat orang beriman. Lawan dari sifat orang beriman ko, sifat labah ko. Suka surang-surang. Siapa tu? Wow. Wow tu kalau surang-surang senang hatinya. Cula berami-rami. Cakapnya. Itulah kira. Cula ada baburu. Boh kampung tu. Dia iyo deknya rami, nyo cakap aja nyalai. Tapi kalau surang-surang aman hidupnya. Itu wow namanya. Kalau ada orangnya serang-serang aman. Rami-rami cakap saja no. Itu nang kaki ampe itu. Tapi kalau surang tak nyaman barami maka kesenang hatinya. Bersama-samanya senang hatinya. Itu labah. Itu orang beriman. Suka bersama. Itu sifat labah. Suka berjamaah. Suka bersama-sama. Suka berami-rami. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebah tadi itu nyopain cari makan. Tipenya lebahku pekerja keras. Pagi alun tarang lapai itu. Mencari madu. Mencari sari bunga. Celiaklah lebah tu pagi lah berangkat. Dan Nabi memang sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan rezeki itu dulu pagi. Labah tu berangkat pagi. Tidak sebelum subuh dah. Cuma kalau memang lapar harus sebelum subuh ya silahkanlah. Ya kadang dia buat tu macam sebelum subuh lah rami tu. Memang transaksinya sebelum subuh silahkan. Tapi yang tinggal salat subuh itu saja. Tipenya adalah lebah tu pekerja keras. Nya dicarinya sari bunga tu dapik nala panuh tu dibawanya pulang. Diletaknya ke sarangnya. Pai lo balik. Bila pulangnya lah kasanjo sale. Tipenya pekerja keras. Kalau tiba di awaknya pamuah. Pamuah kerajo. Cak mau. Kalau tiba di Karajo, cak mau. Jangan dimakan, cak mau. Adalah kawan kau, pas makan, cak maunya. Dia bawa batanglah ke makan, setiba kau. Ada di Karajo, tidak dah. Anak uliah itu. Kecuali yang bawa konten. Tapi kalau sadono itu, panjang panitia kau. Artinya apa? Pekerja keras. Cak mau tadi tu. Pamuah. Awak pun kalau mencari anak nam pamuah tu senang letih. Tapi kalau mencari anak kalau istilah orang awaknya batui batumpi namanya. Batui lo orang manggarik. Ditumpi orang manggarik.
Kalau ndak dituya ndak mengeri. Itulah payahnya. Ndak ada namanya kreativitasnya surang nak menggari itu ndak ada dah. Bagari orang menggari. Itulah pandai orang menggari mana itu. Bentuk baik kalau nak buat toko wah. Ndak jalan dah. Itulah kira-kira. Orang beriman ndak mana itu sifatnya. Orang beriman konya kreativitas, kerja, etos kerjanya tinggi dan semangat kerjanya tinggi. Itu sifat orang beriman. Tak pamalih. Yang keberapa? Yang ketiga. Pertama, baik sarang tinggi. Yang kedua, suka berjemaah. Yang ketiga, pekerja keras. Kemudian yang keempat, kan mencari bunga tu, menyebarnya. Di mana sari bunga? Di mana kini durian nambah buah? Di mana kini 5 buah? Mambiak sari bunga dari itu. Kalau dapet dinyo, aduh taman bunga sedang mekar, nampak makanan banyak tu. Ternyata lebah ko penelitiannya, Pak Ibu, ndak langsung makan dah. Pas nampak dia ndak langsung makannya dah. Baliknya ke sarang balik. Tiba di sarang dengan bahasa lebah loh, itu dengan getaran sayapnya, menunjukkan berputar-putar menarinya di sarang itu tuh. Tiap tarian tu menunjukkan arah. Sini arahnya, sini arahnya. Sehingga lebah-lebah nan di sarang tadi itu mengarah terbang ke arah yang ditunjukkan lebah tadi itu. Maka bersama-sama lah berjamaah lah pergi ke sini. Berami-rami. Mambiak sari bunga tadi. Sifat lebah ko. Nyo ndak suka mansur makan surang. Lebah ko sukonya makan kalau tiba dimakan bersama. Maknanya kalau ada rezeki bagi bersama. Nyo ndak mau makan surang. Intinya adalah lebah tu suka berbagi. Kok banyak bagi baonggok, kok saketek bagi bacacah. Banyak yang onggok sama gian. Ndak ada kalau baonggok berapa gian ada? Yang onggok kan. Ndak ada tetong. Cuman kalau tiba di saketek ndak berbagi, ndak lah dah. Walaupun saketek tetap berbagi. Dicacah. Saketek surang. Suka berbagi. Lawannya itu adalah akok. Tapi itu tidak sifat orang beriman. Akok tu, inyo sen sadono. Nyo sama biak untuang ko sadonyo. Ba labo ko inyo sen lepek. Atu akok. Akok. Berbagilah. Kalau Bapak Ibu punya pegawai acok di pasar akan nampak karakter-karakter orang akok kalau di masjid ko elok orang sadanya. Tapi kalau di pasar bersobok waktu tipe-tipe orang suka berbagi, mana tipe suka orang nanakok tu nampak di pasar. Kan nampak. Apalagi bagi apa-apa yang lah berpengalaman di pasar. Kemudian dapat dia bunga tadi, tinggoknya. Kan rantiang bunga tu barana lah kuenya tu. Takulai saya itu nah. Lunak bana aku. Tapi dimanapun nyoingko, ndak ada cerita lah doh tadanga sampai kini rantiang nan patah. Dek labah. Dahan bunga dan takulai-takulai itu ada patah. Alunado sejarahnya ibu-ibu berang sajak labah tiba percaya bunga dina tak ada dah. Karena orang lebah tu kan mapainya tak ada pernah merusak. Orang beriman sifatnya macam itu. Orang beriman kok kamapainya tidak pernah merusak hidupnya. Itu sifat.
Kama pun merantau pailah, tapi jangan merusak. Aiko sipai ko diurang gaya sisu bajan tu kau orang kapai merantau. Keceknya orang gaya sisu kanak nang kamarantau tu. Ona elok-elok maniti ano mana? Ndak kau yang jembatan Jokayu kah? Titian. Ya. Elok-elok kasubarang. Melewati titian kasubarang. Jangan sampai titian patah. Elok-elok bain dua samang. Jangan sampai babue salah. Papasanan tu. Jangan sampai babue salah. Elok-elok manyu barang nak. Jangan sampai titian patah. Elok-elok bain dua samang. Jangan sampai babue salah. Kama pai salamai. Dan sifat lebah orang beriman memang begitu. Ndak muahnya merusak. Ndak muah merusak. Kalau ada orang yang merasain dua sambang, itu ndak orang beriman. Sakit kepala ndak sambang, ndak parangai nak uah apa. Itu ndak orang beriman. Tapi kalau sanang hati ndak sambang, kau jangan anggota ke. Sajak masuk ikadai kan, senang wak. Itulah orang beriman berarti itu. Sajak masuk sikit kefaluan. Itu enggak. Alah, enggak tu dah. Tanda orang beriman tu kama painya enggak merusak. Enggak merusak. Yang kora tu. Yang kalimo. Yang keenam sifat lebah tu nyinggok suka. Kemudian ninggok lo sekolah kau tuan. Pindah-pindah ninggok. Perpindahan lebah tadi itu ternyata membawa kebaikan. Atau hinggap di bunga tadi. Anan tabok di kakinya. Serbuk sari. Inggok kasih kau. Kanailah kepala putih. Terjadilah pembuahan. Kama nyopai terjadi pembuahan. Artinya kedatangan labah yang pindah-pindah tu membuat bunga-bunga yang ada di taman kah, atau bunga durian kah, bunga limau kah, bunga jambu kah, itu terjadi makin banyak, berbuah dinya, menjadi jadinya tu gara-gara labah tadi tu inggok, sehingga terjadilah pembuahan. Artinya labah ko bukan sekadar merusak, ndak merusak tu. Kalau kama painya ndak merusak, okey, itu rancak. Tapi bahkan labah ko kama nyopai membawa kebaikan. Tiba di siko apa jadi di siko. Elok terjadi pembuahan di siko. Terjadi pembuahan, membawa kebaikan. Sehingga kedatangannya tu menyenangkan. Bukan sekedar tidak merusak, tapi dia menyenangkan. Membawa kebaikan-kebaikan ke tampik-tampik yang disinggahinya. Itu sifat lebah. Kama pai tidak merusak. Kama pai membawa kebaikan. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Itu yang ke-7 lah. Yang ke-8 lah. Makanan daripada lebah itu adalah sari bunga, nektar. Artinya, anan dimakan labah konan elok-elok. Orang beriman halalan thayyibah. Dimakan labah tu masuk halal, thayyibah baik. Halal baik. Halal lagi baik. Tidak ada makanan yang lebih baik daripada sari bunga. Makanan orang beriman, yang baik-baik salah. Halal-halal, tapi
ndak bayat, ndak berarti ada memenuhi syarat. Halal dan baik. Elok. Yang dimakan oleh orang beriman konan bayak-bayak saja. Itu sifat. Kalau langau apa tadi? Asukonan kumuh-kumuh makanan. Nan busuk-busuk. Kalau labah sukonan harum-harum na rancak-rancak. Kemudian makanannya sari bunga. Yang ke-9, lebah itu menghasilkan madu. Yang keluar, yang yakhruju min butuniha itu, keluar dari perutnya tadi itu. Apa tadi? Madu. Madu, kau ube. Dan hebatnya madu, kau apa ibu? Ube manih leleh. Di malun cari ube na manih kini wah. Anak-anak nanaco ube ko pai. Anak-anak ndak biasa minum ube, takut minum ube tu. Pai. Ube ko dan dari madu ko manih. Manih ni ndak lo sekadar manih, yo sabana manih. Ndak manih sakete dah. Yo manih bana ko rupanya sifat ube-nya lahir batin lo lah. Yo lahir batin ube. Kehebatan lebah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang beriman tu menghasilkan yang baik-baik. Orang punya harato, anan dihasilkan harta. Harta aku kama diagihnya kanan, elok-elok menghasilkan. Pak Haji nang kayu tu, lah tabuik di nomor saji, telah hasil yang baik. Ala tabuiknya pesantren, telah hasil yang baik. Pak Haji nang kayu tu, ala banyak otono kini, tidak. Tapi kalau lah tabuik mau saji, lah tabuik pesantren lebih banyak, pesantren ini bantunya, itu lagi madu, hasil-hasil yang baik. Kalau orang berilmu, contoh ustaz-ustaz misalnya, sekolah di perguruan tinggi di dalam negeri atau sekolah perguruan tinggi yang di luar negeri, pulang-pulangnya menghasilkan ilmu, menyampaikan ilmu. Cuman ilmu itu jangan pahit. Ilmu ko sama sadanya. Cuma menyampaikannya kadang je pahit. Je manis-manis salah. Ada orang nanagai yang sudah dengar kaji itu. Ada telernya kan. Mana betul. Ada sakit kepalanya. Sakit kepala orang sudah dengar kaji. Walau cara orang tak. Seharusnya ube. Maka kaji ko ube. Jo Nabi orang berurusan. Yo madu. Dapat ketawaran. Lah sajuk di kiro-kiro ya Rasulullah. Senang lah menyelah menyenangan di hati lah sajuk di kiro-kiro. Itu kalau urusannya Nabi. Urusan jadi Nabi dah itu kibatnya. Sikit kalau dino sudah ada. Hasilnya apa? Kalau tiba di pemerintah, hasil yang dikeluarkannya perda namanya. Apa lagi? KUHP, undang-undang, Kepres, itu hasilnya. Kalau di pemerintah, Kepres kok, perda, namanya undang-undang, hasilkanlah nanube, kaube dia orang manih loh. Iko keluar perda sakit kepala orang ni no. Itu racun magian nak ube itu dah. Pai lu orang sudah tu lah. Anda terlalu orang dah. Itu baraja, anda orang beriman tu dah. Orang beriman ko anan dihasilkannya nan elok. Madu lelai. Kalau kau buat peraturan, keputusan ko ala. Keputusan ko manih ndak tu dulu. Setelah manih jadi ube ndak no. Atau ube ndak? Yo, ko masalah kini wah. Buat perda no wah. Aku perdanya. Cuman perda aku pertanyaan kedua, setelah jadi ube, manih ndak?
selagi ada ube nan manih menganam pai agian itulah kira-kira. Selagi bisa ada nan manih selagi dulu. Aku bapak nang jadi anggota dewan miso Kalau kamu mengeluarkan hasil sesuatu keputusan, jadikanlah putusan tu ube dan manih rasanya. Kuda bapak ibu yang dirahmati Allah, madu kau tadi itu, kalau nyo awak badan wak mendingin kata, dingin badan, wak ingin angin, maka baca ronyo. Ambil sesendok langsung masuk ke mulut. Oleh tambah iya. Inonoh ya iya tu nah. Pi ambil sesendok lu. Kalau badan mendingin, ingin angin. Tapi kalau badan angin, damam, ingin mendinginkan badan, ambil sesendok masuk ke galih dua. Setelah dia dua, baru minum. Oke, mana itu caranya? Ya pak. Tak salah tak? Kalau badan dingin, ambil sesendok lu, baru minum, baru minum air. Kalau badan nangis damam, ambil sesendok, aduk angka galih, tidak langsung minum dah, aduk lu baru minum. Itu kalau badan ingin dingin. Kalau badan ingin angin dingin, baca caranya tang, ditekanan. Kan ingin tadi itu ingin badan ingin angin. Ada lo badan ingin dingin. Kalau ingin angin dingin badan baca caranya bawa madu pulang. Tuang angin dingin badan ini sadar. Itu lagi. Tapi nomor 3 enggak betul kayak gitu. Nah 1 2 itu lagi itu. Hasilkan yang baik-baik. Asa keputusan wak ruang lingkup kecil lah di rumah wak. Keputusan tu yang baik-baik saja. Ada masalah di rumah wak, tak usahlah negara kini urus. Nan di rumah wak ada masalah kini wak. Keluarkanlah keputusan di rumah itu kau be. Jangan lawan madu kah? Empedu. Pai seperti empedu aja. Kau empadu minum bagus. Tetilantang orang dia itulah kira. Keputusanku jangan empedu. Keputusan wak di rumah kalau ada masalah ke. Kebuatlah keputusan yang madu kau be dan manih lo le, menyenangkan di orang. Selagi bisa keputusan kan membuat orang senang, buatlah nan senang. Jangan yang susah-susah nampai. Kemudian nang kasapuluh kau berjawab kalabah. Atau nang kasapuluh labah tu nan ratu lebah. Ratu lebah. Ratu lebah ko ya sawana sanang iduina. Ado ratu lebah ko karajo. Ndak. Nya manga karajo na. I dalam sarang atau warana ndak boleh bapaneh gini nah. Tu raja apa-apa ka labah so. Orang rumah ko rumah selah tu nah. Bentuk labah. Aja disuruh nang karajo. Iko kajaian apa-apa ko ya. Basuruh orang rumah karajo ka sawah kai. Aba sisiak kaki no. Atau cari lo ini jale aku. Tentu ya lawa sisiak kaki no lawa fauja lawa paneh ni sawah tu. Aba kalau buruk seorang rumah wa. Yo ka sawah basuruh tentu ya kurang bantuan no. Tu cari orang rumah cik lain sudah tu. Ndak akan laku anu. Alabah cari alabah. Warnan ratu lebah ko di rumah. Tu akan aja lebah magih makanannya. Tu warna ada gih makan basanangan. Tak boleh paneh gini. Mau itu lah. Labah sayang no karatu no guys. Tu kehidupan orang beriman kecik Nabi model labah tu lah. Basanangan orang rumah. Kemudian sifat taat pemimpin cik. Yang ka sabaleh.
Pimpinan lebah ku siapa? Ratunya. Tak raja lebah tu. Siapa? Ratu lebah. Ratu lebah berarti apa? Padusi. Soalnya padusi tak boleh jadi pemimpin dah. Itulah kira-kira. Selagi ada laki-laki baru, laki-laki jadi pemimpin, jangan padusi. Selagi ada laki-laki. Jadi dalam salat berjamaah pun ada itu. Kalau ada laki-laki, laki-laki imam lu. Kalau tidak ada laki-laki, lagi padusi seadanya, baru boleh padusi jadi imam. Tapi dalam lebah, sebagai contoh, ada ratu lebah jadi pemimpinnya. Tetap nan lebah-lebah lain ko taat. Amode itu adalah sifat taatnya. Taat ke siapa? Ke pemimpinnya. Taatnya kepada pemimpin. Ketaatan lebah ko patut ditiru. Maka kalau dalam hadis kita baca, taatilah pemimpinmu walaupun dia punya kepala sebesar kismis. Kismis itu ketik. Ya bantuannya kurang itulah. Kepala saya ketik itu. Tidak gagah. Kalau Malaysia Arif kan gagah. Si Arif jadi pimpinan. Oh gagah. Gitu. Ya Pak tu gagah. Tak. Tapi kalau Pak tu kurang bentuknya apa? Ketaatan jawabannya. Tetap taat. Nabi menyuruh taatlah kepada pemimpinmu walaupun kepalanya sebesar kismis. Tidak manakah tuan-tuan. Sebagai pimpinan tetap awak disuruh taat. Yang kawan soalnya ini. Yang kedua boleh. Sengatan lebah itu terapi. Tidak membunuh saja, terapi. Ube-ube orang mati syaraf kini labah basangian labah ke situ. Di masaraf nan mati. Ambil labah waraikua 5 ikua suruh menyangit di situ. Aidik sarafnya. Bahkan orang yang impotensi basangian labah ke situ. Aidik no dia. Jadi kehebatan lebah tu ndak senjatanya kau punya sengatan tu senjatonya tu. Senjatonya kau bukan untuk merusak saja. Tapi senjatonya kau digunakan untuk kebaikan. Makanya ketika Islam mengangkat senjata menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, dikatakan bukan menundukkan, tapi fath, membuka. Membuka. Salamuku orang tu tersiksa idiknya, datang Islam. Sehingga dengan Islam ku senang hati orang tu. Itu namanya fath, membuka. Kemudian yang ketiga balik, labah ko sifatnya pantang digaduh. Memang labah tidak suka mengaduh. Kamapai menebar kebaikan. Tidak pernah mengaduh. Tapi jangan sekali-kali digaduh. Itu labah. Nya tidak mengaduh dah, tapi jangan cuba-cuba gaduh. Jangan cuba-cuba gaduh. Itulah dia. Jangan dicuba-cuba gaduh. Mengaku ciang. Gajah-gajah mati dia. Itulah labah. Punya wibawanya. Nya lunaknya, lembut. Tapi jangan cuba-cuba gaduh. Dan prinsip ku ada di orang Minang siswa. Musuh tidak dicari. Tapi kalau basuh, pantang lari. Bahkan pantang diilaan. Tak betul dah. Pantang kalari. Kalari tidak ada. Kalau lah basuh, bahkan kalau basuh kaji putih ni. Kalau tidak engkau, mati mau mati. Itulah. Kalau nyulah digaduh, kalau tidak engkau, mati mau mati. Punya wibawa. Nya ndak menggaduh, tapi jangan cuba-cuba gaduh. Apalagi bagi orang beriman kau yang paling pantang digaduh agamanya. Nabi ke digaduh, oh ndak bisa. Ada seorang tawanan dulu, orang mukmin tawanan, Abu Jahal
bukan Abu Jahal, oleh Abu Sufyan. Amah engkau tukar jo Muhammad. Ambo bebaskan engkau tapi bawa Muhammad kemari. Kecek sahabat tadi tu, kambo bawa Nabi Muhammad kemari menggantian ambo kena siksa. Kan disiksa tu. Jangankan beliau disiksa, aku tidak rela kekasihku walaupun hanya tertusuk duri. Nabi tertusuk duri sendak dia boleh. Mada itu nah. Orang kini lah sabana silantehangan. Nalabah ndak je ngulang biso lah. Sorak-sorak soru. Di malah salah kena talah. Bentuk nak babiso lah bah. Takut orang tu. Seperti itu saja lah. Sampai boleh lah. Terakhir. Terakhir. Labah ko kalau nyamanyangik basamu. Nak mau sorang. Dan tak boleh lo memang dalam aturan SOP perlebahan. Tak boleh mencucuk surang-surang dah. Mencucuk tu kalau kau parang basamu. Kau menyerang tu basamu berjemaah. Nah, ada lo labah ko yang khilaf mungkin. Khilafnya. Mungkin kok tasapi baik menyangiknya. Tapi nya surang saja. Tak ada perintah dari atasan dah. Untuk tak ada komando untuk menyerang, lainnya nyarang surang saja. Salah tu. Tidak disangiknya senurang surang. Ternyata lebah yang menyangik itu diteliti Bapak Ibu. Tak pulang ke sarang. Karena tahu buat salah. Menyangik tanpa perintah. Akhirnya labahku rupanya pai karimbo penelitiannya. Di rimbo tinggoknya di sebuah tangkai situ saja. Ini tidak cari makan nih, sudah menyangik lah. Saja situ. Sampainya mati sini. Sampainya mati. Kalau ada 3 ekor hanya 3 ekor deret situ. Tidak balik yang sarang dah. Nya tahu baik salah. Maknanya cek para ulama, kalau laba orang beriman kau buat salah, nya menyendiri lah, bertaubat masalahnya, sampainya meninggal. Orang beriman kau sifatnya itu. Kalau nya buat salah, nya akan bertaubat dan menyesali kesalahannya itu sampainya mati. Itu sifat orang beriman. Yang diumpamakan Nabi dengan lebah. Inna masalal mu'min kamasalin nah. Sesungguhnya perumpamaan orang beriman adalah seperti lebah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.